Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 bersama dengan Bu Rosi. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengantar pertidaksamaan eksponensial. Pengantar pertidaksamaan eksponensial ini digunakan untuk mempelajari materi pertidaksamaan eksponensial. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Rosilia Afika. Silahkan tekan like jika kalian menyukai video saya. Jangan lupa komen dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari saya. Pengantar pertidaksamaan eksponensial. Anak-anak, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya, yaitu kalian disuruh mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Kita akan bahas satu persatu sekaligus untuk mengingat kembali materi tersebut ya. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21 lebih kecil sama dengan 0. Nah, dari pertidaksamaan ini kita akan memfaktorkannya terlebih dahulu. Caranya adalah kita siapkan dua buah kurung. Lebih kecil sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21. Kita akan faktorkan, berarti kita siapkan X di sini. X kemudian kalau dikali hasilnya negatif 21, kalau ditambah itu min 4, berarti angkanya berapa? 21 itu berarti 7 kali 3. 7 kali 3 selisihnya 4? Iya ya. 7 sama 3, karena ini negatif berarti yang besar negatif, yang 3 positif. Oke, kita sudah mendapat faktor X min 7 dikali X plus 3. Kemudian ini X min 7 itu sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 7. Kita pakai sama dengan dulu ya. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 3. Nah, kalau dulu waktu SMP kamu hanya sebatas ini aja ya, karena disuruh memfaktorkan. Nah, karena di sini tandanya adalah pertidaksamaan, maka kita harus mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya gimana? Caranya kita menggambar garis bilangan. Sret, gini kan. Kemudian di sini ada angka 7 dan ada angka negatif 3. Nah, kita akan letakkan negatif 3 itu di sebelah kiri, karena negatif 3 itu kan di kiri ya. Negatif 3, kemudian sama di sini 7-nya di sini ya. 7, oke. Berikutnya, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya ini memuat tanda sama dengan. Ada bedanya ya, ketika dia hanya lebih kecil saja, itu nanti tanda di angkanya itu bolong. Tapi, kalau dia ada sama dengannya, berarti lingkarannya penuh. Artinya apa? Ini min 3 juga ikut, 7 juga ikut, gitu ya. Lingkarannya penuh. Nah, selanjutnya, karena kita disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian, maka kamu harus menentukan di mana letak himpunan penyelesaian tersebut. Garis bilangan ini kan terbagi menjadi 3 daerah. Daerah sebelah kiri, daerah tengah, dan daerah kanan. Kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Cara paling mudah adalah dengan mensubstitusikan angka 0 di pertidaksamaan yang utama. Angka 0 letaknya di mana angka 0? Di garis bilangan sebelah kiri, tengah, atau kanan? 0 di mana? Di tengah ya. Antara bilangan negatif dan positif, ini pasti nanti ada angka 0 di sini. Nah, angka 0 kan di tengah. Sekarang kita akan cek. Caranya adalah dengan mensubstitusikan 0 ini ke dalam pertidaksamaan, ke dalam soalnya. Berarti berapa? 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 0 dikurangi 21, itu jawabannya berapa sih? 0 kuadrat 0, min 4 kali 0 itu 0, min 21, min 21. Nah, yang akan kita letakkan itu adalah tanda positif atau negatif dari bilangan yang kita temukan. Ini tandanya apa? Negatif ya, berarti di sini tandanya negatif. Kalau di tengah ini negatif, berarti daerah kiri dan kanannya itu bermuatan positif. Itu selalu. Kenapa selalu? Bisa kita cek. Contoh, kita akan cek sebelah sini ya.
Sebelah kanan saya akan mengambil angka paling enak, angka berapa ya? 10 ya, 10 di sebelah kanan di sini. 10 kita subtraikan ke sini. 10 kuadrat itu 100, 100 dikurangi 40 itu masih 60 ya. 60 dikurangi 21 itu masih 39, berarti dia bermuatan positif. Betul ya? Ini juga dia pasti positif. Silahkan coba sendiri. Selanjutnya, carilah himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 21 lebih kecil sama dengan 0. Tadi kan kita sudah ketemu daerahnya kiri, tengah, sama kanan. Kiri muatannya positif, tengah muatannya negatif, kanan muatannya positif. Nah, yang diminta oleh soal adalah daerah yang bermuatan apa? Lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti daerah yang diminta adalah daerah yang bermuatan negatif. Oke, karena yang diminta adalah daerah yang bermuatan negatif, berarti ini daerahnya yang di sini. Seret. Biar lebih terlihat lagi, saya akan arsir dengan menggunakan warna merah. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? Nah, itu dia. Berarti di sini kita bisa menemukan daerah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang tengah. Cara nulisnya gimana, Bu? Gini. Himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal X gini, di mana karena ini kan himpunan penyelesaiannya di tengah, kita tulis X-nya di tengah. Seret gitu. Kemudian kamu kasih tanda lancip ke kiri semua ada sama dengannya. Gini. Selanjutnya ini angkanya dipindah. Min 3 sama 7. Min 3 taruh di sini, 7 taruh di sini. Oke, nah di sini kasih keterangan X himpunan bilangan real. Nah, itu dia himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 21 lebih kecil sama dengan 0. Oke, itu untuk contoh nomor 1. Selanjutnya saya akan kasih contoh nomor 2. Langkahnya sama persis seperti nomor 1 ya. X pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 10 lebih besar sama dengan 0. Langkah yang pertama kita akan memfaktorkan pertidaksamaan ini. Caranya gimana? Siapkan 2 buah kurung seperti yang tadi ya. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 10, kalau ditambah itu hasilnya min 7. 10 itu berapa kali berapa? 1 kali 10 bisa, tapi selisihnya tidak 7. 2 kali 5 bisa? Bisa. 2 kali 5 itu 10. 2 kali 5 itu 7 ya. 2 kali 5 itu 10. Terus jumlahnya 7 ya. 2 sama 5. Oh, saya lupa kasih X. Ini X, ini X. Kemudian karena di sini dia hasilnya negatif, berarti ini kan negatif, ini juga negatif. Bener gak? Min 2 kali min 5 itu 10. Min 2 tambah min 5 itu min 7. Betul ya? Nah, selanjutnya kita akan cari angkanya. Karena ini X min 2, X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 2. Atau X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 5. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menggambar garis bilangan. Sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Angka yang kita peroleh tadi adalah 2 dan 5. Kita akan letakkan 2 dan 5. 2 sama 5 besar mana? Besar 5 ya. Yang besar di kanan. Yang besar di kanan, yang kecil di kiri. Oke, selanjutnya kita akan cek tandanya apa nih? Lebih besar sama dengan. Kalau ada sama dengannya berarti lingkarannya penuh. Kalau dia sama lebih besar aja berarti ini bolong, gitu ya. Nah, karena dia lebih besar sama dengan berarti lingkarannya penuh. Selanjutnya kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Garis bilangan ini membagi daerah menjadi 3. Daerah sebelah kiri, tengah, dan kanan. Kemudian, agar kita memperoleh daerah himpunan penyelesaian, kita akan ambil sampel bilangan. Sampel bilangan yang kita ambil adalah angka 0, paling mudah ya. 0 di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Kiri ya. 0 di kiri. 0 di kiri kita akan cek. Masukkan angka 0 ke pertidaksamaan. 0 kuadrat dikurangi 7 kali 0 ditambah 10 itu berapa sih? 0 kuadrat itu 0, min 7 kali 0 itu 0, tambah 10 berarti 10. 10 itu positif atau negatif?
positif ya. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Oh, berarti sama kayak yang nomor 1, Bu. Kebetulan ini sama. Bisa saja nih yang tengah positif, kiri kanan negatif. Ini kebetulan muatannya sama seperti yang nomor 1 ya. Positif, negatif, positif. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Yang diminta soal tadi apa? Lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0 berarti lebih besar dari 0. Berarti yang diminta yang mana? Yang positif atau yang negatif? Lebih besar dari 0. Berarti yang positif. Yang positif berarti ini ke kanan sama ke kiri. Oke, waduh. Daerahnya beda, Bu, sama yang nomor 1. Iya, beda. Ini saya arsir ya. Ini dia ke kiri tak terbatas, ini daerahnya ke kanan tak terbatas. Oke. Berarti nanti cara menuliskan himpunan penyelesaiannya gimana, Bu? Kalau daerahnya terbuka gini ya, ke kanan sama ke kiri, berarti nanti kita pakainya atau. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Yang kiri dulu. X-nya lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 5, kemudian X himpunan bilangan real. Oke, itu dia untuk pengantar pertidaksamaan eksponensial.